hadiah kan di situ ya. Iya. Hadiah itu ditolak Sulaiman. Padahal kalau hadiah itu boleh dong diterima, ya kan? Iya. Ternyata hadiah itu adalah istilah yang dipakai oleh Ratu Musyrik, Ratu Bilqis. Ternyata hakikatnya bukan hadiah. Iya. Hakikatnya adalah riswah, suap. Iya. Jadi Sogok kita dari dulu, dari sejak zaman Sulaiman, suap itu istilahnya diganti dengan hadiah. Itu dari Quraisy, Arab. Dulu Arab itu tidak dianggap oleh peradaban Persia Romawi. Tapi sampai hari ini Rasul itu dianggap sebagai pemimpin terbaik, baik oleh Muslim ataupun oleh non-Muslim. Ya kan? Sampai disebut sebagai orang yang pemimpin yang melakukan perubahan paling besar di dunia ini. Contohnya gitu. Iya. Dan makanya pertanyaannya gitu, lah dari cuma suku Arab yang nggak dianggap oleh kepemimpinan besar Persia Romawi tiba-tiba menjadi pemimpin hebat tuh belajarnya dari mana gitu. Nah, itu menarik tuh. Jawabannya tidak ada kecuali Quran. Iya. Nah, kecuali Quran. Panduannya apa? Nabi nggak belajar ke Persia, nggak belajar ke Romawi ya? Iya. Panduannya Quran. Nah, baru tadi itu ternyata seperti kalimatnya Imam Mujahid, ini muridnya Abdullah bin Abbas. Imam Mujahid itu mengatakan gini, ada 4 pemimpin yang pernah menguasai timur sampai barat. Nah, beliau mengatakan musliman wa kafiron. Ada 2 yang muslim, ada 2 yang kafir. Kafir juga tak maksudnya? Nah, itu menarik itu. Ya, coba bayangin. Iya. Kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa ya yang pernah menguasai timur sampai barat itu nggak muslim semua gitu? Iya Kan? Itu menarik. Kenapa nggak sih? Kok bisa ya? Kenapa tuh? Quran Itu, menjelaskan seperti itu. Ada penjelasannya tuh? Itu yang menarik tuh, bahwa ternyata memang kepemimpinan ini untuk bisa menguasai timur sampai barat itu tidak cukup babnya hanya seorang muslim. Gitu. Karena kafir pun ternyata pernah menguasai timur sampai barat. Ya, makanya nanti ada kaidah yang sangat penting dalam hal itu, dalam tema kepemimpinan itu. Ya, oke. 2 muslim, 2 kafir. Nah, di Quran yang disebut itu hanya 2 yang muslim dan 1 yang kafir. Oh iya. Yang 2 muslim Nabi Sulaiman. Nah, ya, Sulaiman tadi itu yang Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain itu muslim dua-duanya. Nah, yang kafir yang disebutkan hanya 1, yaitu Raja Namrud. Tahu kan Namrud kan? Iya. Al-Quran menyebutkan itu Tentang orang kafir, Raja Namrud. Raja Namrud itu. Tapi menariknya Namrud itu di Quran tidak dibahas detail tentang kepemimpinannya. Walau dia pemimpin besar, yang dibahas di Quran malah kekafirannya. Apa coba maksudnya? Supaya Allah ingatkan kalian kalau belajar kepemimpinan jangan dari Namrud. Oh iya. Nah, belajar dari 2 yang muslim karena ini detail. Nabi Sulaiman tentang kepemimpinannya disebut detail dalam Quran. Dzulqarnain juga disebutkan sangat detail dalam Quran tentang kepemimpiannya. Namrud kalau pemimpin besar tidak disebutkan tentang kepemimpinannya, tapi malah disebutkan tentang kekafirannya. Yang keempat nggak ada di Quran, yaitu Raja Babilonia, yaitu Nebukadnezar. Nebukadnezar atau dalam bahasa Arab namanya Bukhtanasar. Yang 4 itu. Nah, karena posisinya Nebukadnezar nggak ada, si Namrud kepemimpinannya nggak diungkap, malah kekafirannya. Berarti di hadapan Nabi ada 2 sosok pemimpin yang dahsyat, yaitu Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Itu yang menarik, walaupun ini beda zaman kan. Nabi Sulaiman kapan, Dzulqarnain kapan, beda. Tapi pemimpin itu kalau beriman itu sama di semua zaman. Coba buka di ayat-ayatnya. Nah, coba bukanya. Yuk. Saya cuma ingin ngajak satu aja perbandingan, 1 poin aja. Temanya ini nanti ada banyak, silakan dipelajari ya. Tapi nanti 1 aja. Temanya adalah pemimpin dan harta. Pemimpin dan harta. Benar. Kan salah itu satu tolak ukurnya adalah bagaimana sikap pemimpin tersebut kepada hartanya. Nah ya, kan coba anda lihat kan hari ini. Asal mimpin masuk KPK, mimpin masuk KPK. Terus, karena nggak bisa ngelola. Mungkin tangkap, iya gitu. Itu aja yang ketangkep, kalimatnya orang-orang cuma bilang gitu, ini cuma apes saja. Pelakunya bukan cuma dia apes saja gitu akhirnya. Jadi memang sangat masalah harta itu. Sangat masalah. Ya sudah, sekarang kita lihat 1 poin saja. Belum yang lain, bagaimana memimpin, kebijaksanaannya, keadilannya, kepedulian terhadap rakyatnya, kekuatannya di hadapan musuhnya, enggak, belum itu. 1 aja, harta. Bandingin deh, sekarang bandingkan. Antum megang Qurannya.
Di HP Ustaz. Oke, Nggak apa ya? mau musab ya buka ya. Musab. Antum pegang musab. Di sini aja. Ayo siap. Gantian. Ya. Buka deh. Yang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. An-Naml ayat 36. An-Naml ayat berapa Ustaz? 36 ya. 36. Nah, coba dibaca ya. Oke, baca. Baik. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. An-Naml ayat 36. 36. Ada terjemahannya ya? Ada Ustaz. Apa terjemahannya? Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah. Ini Coba, jelas menarik. sekali. Ini Sulaiman. Coba satu lagi deh. Saya- Langsung. Zulkarnain. Zulkarnain itu di Al-Kahfi 95. Surah Al-Kahfi Al-Kahfi 95. Ayat 95. Ini cukup akrab dengan masyarakat Indonesia karena sering dibaca Al-Kahfi. Lanjut coba. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma makkanni fihi rabbi khairum fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum rajma. Surah Al-Kahfi ayat 95. Artinya, dan dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalan. Paham kan? Iya. Oke, tapi ini sebenarnya latarnya beda, konteksnya beda. Kalau Nabi Sulaiman itu kan hartanya datang dari koleganya sekaligus musuhnya, betul ya? Iya. Ratu Bilqis, negeri Saba. Sabah. Di Yaman itu tadi. Ya, datang bawa hadiah. Nah, itu menarik tuh kan, ada kalimat hadiah kan di situ ya. Iya. Hadiah itu ditolak Sulaiman. Padahal kalau hadiah itu boleh dong diterima, ya kan? Ya. Ternyata hadiah itu adalah istilah yang dipakai oleh Ratu Musyrik, Ratu Bilqis. Ternyata hakikatnya bukan hadiah. Ya. Hakikatnya adalah riswah, suap. Ya. Jadi So, kok kita dari dulu, dari sejak zaman Sulaiman, suap itu istilahnya udah diganti dengan hadiah. Dari Hadiah, dulu. dari dulu. Sudah dari dulu. Gitu ya. Jadi kalau hari ini ada yang ngambil Berarti udah dari dulu ya, Mas? dulu ganti udah nggak kelihatan gitu tadi ya? hadiah, disebutnya hadiah. Makanya Yang nggak dilirik KPK bro. ya, jadi jadi apa tadi itu? Koleganya sekaligus musuhnya. Kalau yang Zulkarnain itu harta juga, cuma dari rakyatnya. Karena itu rakyatnya yang sedang diganggu oleh Ya'juj Ma'juj itu kan minta bantuan ke Zulkarnain, bangunkan tembok ini yang bisa menghalangi kami dari kezaliman mereka. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya kalau bisa membangunkan kami kasih deh harta untuk Anda gitu. Zulkarnain menjawab itu. Ini jadi keren, menarik, lihat. Jadi ternyata harta itu datang dari koleganya, musuhnya, kemudian rakyatnya. Harta itu ya ini cuma. Coba pemimpin, kayaknya hartanya cuma ini, koleganya, musuhnya, rakyat. Cuma tiga itu. Antum lihat ya, apa persamaannya? Sulaiman sama Zulkarnain. Bersama-sama menolak. Harta dari koleganya ditolak, dari musuhnya ditolak, dari rakyatnya ditolak. Bahkan rakyatnya ditolak juga ya. Ditolak. Tuh, satu. Yang keren lagi adalah istilah yang dipakai sama. Ada dua istilah. Satu, Zulkarnain dan Sulaiman sama-sama mengatakan ini dari Allah. Harta ini saya dari Allah. Jadi ada Allah dalam harta mereka. Satu. Kan nggak selalu cuma bilang saya hebat, saya sukses, nggak gitu. Ada Allah. Ini Allah yang Allah berikan pada saya. Yang kedua adalah kata khair. Ya kan? Khair. Nah, kalau Sulaiman mengatakan khairun mimma ataku, kalau Zulkarnain mengatakan ma makkanni fihi rabbi khairun. Khair artinya baik. Dan pemimpin tidak mengatakan banyak. Nah, ini Ustaz. Dia tidak mengatakan harta saya banyak, enggak, tapi harta saya Baik. Baik. Nah, poin ini penting banget Ustaz. Buat kita, panduan kita ke depannya dalam memilih pemimpin yang baik itu. Oke, sekarang jadi gampang. Sekarang gini loh. Sekarang kan gampang berarti. Sekarang ini pemimpin, kalau tadi ngobrolin tentang milih yang mana ya bingung. Kegalauan di antara Iya. dua pilihan. Nah, gitu ya. Nah, itu paling susah milih tuh ya. Itu ini salah satu tolak ukurnya. Ya, Ustaz.
bukan hanya pilpres ya, mau pilkada mau apa sih. Kalau ada pemimpin yang berani menyatakan sejak awal bahwa saya tidak terima gaji saya, itu nggak cukup. Gaji itu kecil, yang gede tunjangannya. Antum ngopi berapa tunjangan ngopi? Tunjangan ngopi pemimpin tuh mahal bos di Indonesia. Iya, ngopi baju bisa baru tiap hari batik gitu. Iya, belum fasilitas lain. Bukan cuma gaji. Tadi 3 kan, kolega, musuh, rakyat. Gak terima gaji. Saya tidak terima gaji. Saya tidak terima tunjangan saya. Saya tidak terima dana taktis, itu gede banget tuh. Saya tidak terima dana taktis saya. Saya tidak terima gaji saya sebagai komisaris dimanapun perusahaan negara. Kalau ada yang begitu langsung pilih aja. Nah itu biasanya kalau pemimpin yang mau dipilih itu langsung pilih ya kan gajinya, gaji saya akan serahkan ke rakyat. Gaji mah kecil. Itu ada dana taktis, tunjangannya itu yang paling besar. Belum komisaris Pak. Ya kan? Komisaris BUMN, BUMD. Berapa juta itu? Lah itu makanya ini tolak ukur pemimpin yang luar biasa. Ini salah satu tolak ukurnya. Pemimpin dan harta. Makanya untuk lihat Umar bin Khattab itu waktu beliau jadi pemimpin itu menyimpulkan semua hal ini dengan satu kalimat menarik. Apa itu? Beliau memakai surat An-Nisa ayat 6 yang mengatakan itu kan masalah harta anak yatim. Beliau mengatakan saya dan harta negara seperti pengasuh harta anak yatim. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau pengasuhnya itu orang berkecukupan, maka dia tidak mengambil. Kalau pengasuhnya miskin, maka dia makan dengan cara yang baik. Umar mengatakan itu. Itu posisi saya terhadap harta negara. Nah, Umar karena bukan orang kaya, maka dia ngambil. Ngambilnya dijelaskan ke rakyat. Gitu. Segitunya Ustaz. Iya, dia kalau ngambil jelasin ngambil. Dan muslim itu fair kok. Kalau minta nambah gaji minta aja. Gaji nggak cukup gitu. Cukup bisa nggak masalah. Dan itu halal Ustaz. Halal. Boleh. Nah, jadi Umar mengatakan saya minta kesejahteraan saya dan keluarga itu sebatas setengahnya orang Quraisy. Kan ada yang level kaya dan level miskin. Nah, saya minta yang tengah. Pertengahan. Satu untuk saya dan keluarga. Yang kedua saya minta baju musim panas musim dingin. Karena beda. Dua baju itu ya? Ya, pokoknya musim panas bajunya gimana, musim dingin udah saya minta baju. Yang ketiga saya minta kendaraan yang bisa mengantarkan saya ke tanah suci. Kan beliau tinggal di Madinah. Yang bisa mengantarkan ke Mekah. Udah, fair. Itu kalau miskin. Itu kalau pemimpin minta. Ya, kalau sudah punya semua. Sekarang tuh lihat presiden sama wakil yang calon sekarang nih. Wah. Yang miskin yang mana? Kayaknya nggak Ya, ada. Ya sudah. Kalau ada yang berani mendeklar, pokoknya langsung kita pilih.